Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini masih bersama saya Ron Saputra di Suara TKI. Oke guys, kali ini kebetulan ada sebuah kisah yaitu tentang Mbak TKW ya, yang mana kali ini Mbak TKW tersebut bekerja di Hong Kong. Jadi kronologinya seperti ini. Ada salah satu Mbak TKW, dia bekerja di Hong Kong kurang lebih mungkin dia 4 tahun ya. Dan setelah dia bekerja berada di Hong Kong, gak tahu apa masalahnya, tiba-tiba mbaknya itu kabur, yaitu kabur dari majikan ya. Padahal sebelum dia kabur, dia sudah meminjam, yaitu meminjam uang ke sebuah pinjaman. Biasanya kalau di Taiwan kan emang ada ya, mungkin itu seperti rentenir atau mungkin gimana ya. Namun di sini mbaknya ini meminjam di Hong Kong, dan mungkin teman-teman yang bekerja di Hong Kong tahu ya, yaitu seperti tempat yang untuk meminjam uang khusus untuk PMI. Dan otomatis mbaknya ini karena bekerja di salah satu majikan, jadi mbaknya ini menggunakan alamat majikannya tersebut. Dan karena mbaknya ini sudah kabur ya, otomatis dari pihak bank atau mungkin dari pihak mana ya yang meminjamkan uang, mengirimkan surat kepada alamat tertentu, yaitu alamat majikannya. Karena mungkin sudah berapa bulan banyak itu nggak setor untuk melunasi hutangnya tersebut. Dan si majikan otomatis kan nggak bisa berbuat apa karena pembantunya sudah kabur, dan otomatis si majikan itu dengan jalan terakhirnya dia mengirimkan surat dari bank tersebut, mengirimkan ke alamat si mbaknya itu, yaitu ke kampung ya. Dan setelah dikirim surat dari bank tersebut, akhirnya nyampelah ke keluarga mbaknya tersebut. Sedangkan menurut dari kisah ini bahwa mbaknya itu padahal sudah lost kontak sama keluarga di rumah ya, nggak tahu itu masalahnya sehingga kan mbaknya kabur dari majikan. Dan selain itu juga mbaknya sudah lama tidak ada hubungan atau nggak ada kontak lagi sama keluarga. Dan otomatis di situ pihak keluarga kan kaget, tiba-tiba kok mendapatkan surat yaitu tagihan di bank. Dan di sini seperti yang disebutkan, karena saya melihat postingan ini di live-nya Miss Yuni ya, dan saya mengambil kisah ini sedikit, saya menyontek dari kisah ini hanya sekedar untuk pembelajaran teman-teman yang berada di luar negeri ya, baik di Taiwan, di Hong Kong, Singapura, dan mana saja. Nah, selepas itu dari pihak keluarga kan kaget ya, karena kenapa kok tiba-tiba mendapatkan surat yaitu dari pihak pinjaman tersebut ya. Dan minjamnya itu lumayan banyak loh. Di sini dituliskan 26.000 dolar Hong Kong. Tadi yang disebutkan sama Miss Yuni kurang lebih 50 juta rupiah. Dan yang gawatnya mbaknya itu kan sudah kabur dari majikan dan juga sudah lost kontak sama keluarga. Mungkin mbaknya mikir dengan dia lari dari majikan dan dia kabur, mungkin dia mikir dia aman ya, nggak akan ada masalah apa. Padahal dari pihak pinjaman itu mengirimkan surat ke alamat majikan, dan otomatis majikan dikirimkan dong surat tersebut ke alamat mbaknya ini, karena kan alamat kita tertulis jelas ya di perjanjian kontrak, otomatis majikan tahu alamat kita. Nah, dari situlah si mbaknya ini mengadukan ke Miss Yuni, ini kok bisa seperti ini gitu. Nah, jadi intinya sedikit untuk pengetahuan teman-teman, jangan sampai pernah yaitu meminjam atau pinjaman di luar negeri ya. Karena kenapa? Karena dampaknya ya seperti ini. Kalau kalian itu tidak sanggup untuk bayar dan mungkin tidak ada tanggung jawabnya, kenapa kalian itu sampai harus meminjam bank ataupun mungkin ke rentenir atau gimana ya? Karena nantinya otomatis dari pihak bank atau mungkin dari pihak mana saja itu pasti surat tersebut akan disampaikan ke alamat itu ya, ke alamat yang kita daftarkan. Nah, di situ juga si alamat itu seperti alamat majikan ya, otomatis majikan mengirim balik ke alamat kita di rumah. Jadi di sini kan menyusahkan keluarga, boro-boro kirim untuk keluarga, justru malah menambah beban pihak keluarga ya. Bukan jumlah sedikit loh, 50 juta rupiah. Coba kalian bayangkan, apabila ini terjadi sama kalian, sampai memberatkan keluarga kalian, ya udahlah kalian nggak kirim, sedangkan mbaknya ini juga kan punya anak, anaknya pun sampai ya nggak bisa sekolah lagi karena nggak ada yang mengirimkan uang. Jadi di sini saya hanya mengutip sedikit dari kisah yang di-live-kan Miss Yuni, agar teman-teman khususnya yang di Taiwan ya, jangan sampai pernah minjam atau pinjaman di Taiwan atau gimana ya, karena itu dampaknya nanti akan bikin kalian susah sendiri. Karena yang saya dengar juga pinjaman di luar negeri itu, khususnya di Taiwan juga, itu bunganya sangat tinggi sekali ya, yang saya dengar. Dan pokoknya gini,
kalian bekerja di luar negeri, kalian kan dapat gaji ya, dan otomatis dari gaji itu nggak mungkin dong sampai dihabiskan semua kan. Saya sudah pernah bilang, selagi kalian bekerja di luar negeri, sisihkan uang ya. Kalian harus bisa mengatur keuangan kalian. Ini untuk apa? Ini untuk menabung, dan ini untuk nanti keseharian kalian, dan ini untuk mengirim ke keluarga. Jadi harus bisa membagi, jangan sampai gajian sekian habis lagi, gajian sekian habis lagi. Nah kalau seperti itu, tujuan kalian untuk berangkat ke luar negeri itu mau apa? Mau shopping, mau enak, mau enjoy doang, atau mau senang-senang? Ya kalau gitu nggak usah ke luar negeri lah. Ingat kalian itu punya keluarga, apalagi mbaknya ini kan punya anak. Jadi seharusnya itu rutin ya, mengirimkan untuk kebutuhan anak, ataupun mungkin untuk ibu ya. Jadi jangan sampai seperti ini. Karena saya yakin banyak juga di Taiwan teman-teman yang padahal kerja ya, mendapatkan gaji, namun justru meminjam bank. Ada juga yang biasanya di rentenir ya. Di rentenir Taiwan itu kan bunganya itu sangat besar, otomatis ini sangat menjerat kalian. Gaji nggak seberapa, justru habisnya untuk membayar bunganya saja, belum lagi untuk pokoknya. Ini sama saja dengan bikin susah sendiri ya teman-teman. Jadi kalau seumpama kalian mungkin ada kepentingan mendadak dan perlu uang agak sedikit besar, bolehlah meminjam ke majikan ya. Mencoba untuk minjam ke majikan, ya berapa dikasih ya terima ya. Jangan sampai pernah untuk meminjam ke rentenir ya. Kalau ke Bank Taiwan, saya pun tidak mengerti ya untuk proses pinjaman di Bank Taiwan gimana prosesnya. Namun pada intinya kalian bekerja, atur keuangan kalian. Jangan sampai justru di luar negeri atau di Taiwan kalian punya hutang ya. Sedangkan kalian kerja loh, punya gaji. Masa berangkat dari Indonesia ya, berangkat ke Taiwan, bekerja di Taiwan, punya gaji, justru kalian berhutang. Ini di sini ada nggak yang mungkin punya pinjaman, atau pernah minjam ke rentenir atau mungkin di Bank Taiwan? Itu gimana rasanya? Pusing kalian kan? Belum untuk menjatah keluarga, belum lagi untuk menyimpan, belum lagi untuk bayar bunga, belum lagi pokoknya. Kalau seperti itu mau sampai kapan kalian merantau coba? Nah, jadi di sini kalau boleh atur keuangan kalian, berapapun gaji kalian ya. Kalau kalian bisa menyimpannya, kalau kalian bisa membagi dengan baik, saya yakin itu cukup kok. Kalaupun mungkin katanya ada kebutuhan yang besar ya, mendadak. Kalaupun ada kebutuhan yang besar, otomatis nggak mungkin dong harus langsung sekian-sekian kan. Kan kita mipil kita mengirimkan mipil ya separuh-separuh kan bisa. Atau mungkin minjam dulu ke majikan berapa gitu kan, nanti kita setiap gaji itu dipotong kan, justru enak, nggak ada bunganya ya. Terus nggak nggak mungkin nanti dapat surat, ataupun mungkin nanti ada gimana gitu loh. Jadi untuk teman-teman, kalau boleh yang bekerja di luar negeri, khususnya di Taiwan ya dan di Hong Kong, kalau boleh kerjalah yang baik, simpan uang kalian. Dan kalaupun mungkin ada kebutuhan yang besar mendadak, usahakan pinjamlah dulu ke majikan ya. Jangan sampai meminjam ke rentenir, itu justru sangat berbahaya. Nah, jadi pada intinya saya hanya ingin teman-teman pintar-pintar bekerja, pintar-pintar menyimpan uang. Jangan sampai pernah meminjam uang kalaupun di Bank Taiwan, apalagi di rentenir Taiwan. Itu sangat merugikan ya. Dan kalian kan kerja, kenapa sih kok sampai harus meminjam ya? Itu kan seolah-olah sesuatu yang aneh ya. Bekerja, dapat gaji, tapi justru kok masih minjam di Bank Taiwan. Itu merupakan, pasti orang ini kalau nggak boros mungkin terlalu royal ya. Jadi dia tidak memikirkan untuk masa depan, untuk anak, untuk keluarga, hanya memikirkan diri sendiri. Orang libur, orang beli ini beli, orang beli itu beli, orang beli ini beli. Jadi ya otomatis habislah keuangan kalian. Belum lagi nanti kalian kalau sudah lama kan pulang nggak punya apa-apa, gimana coba? Malu kalian loh. Nah, jadi di sini saya hanya ingin agar teman-teman itu jangan sampai seperti Mbak ini ya, dalam minjam justru dia kabur, malah menyusahkan keluarga. Jadi untuk teman-teman, semangat terus dan ciao.